Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad Fatur Rozi, dengan NIM 205211294 dari kelas 5 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5I. Di sini saya akan menampilkan dan menyampaikan tentang hasil mini riset kelompok kami, yaitu kelompok pertama, dengan judul analisis faktor keputusan pembelian martabak Al-Marjan. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil-hasil apa yang membuat sebuah konsumen atau seorang konsumen itu membeli dan membuat keputusan dalam pembelian martabak, terutama khususnya di martabak Al-Marjan. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, martabak. Siapa yang tidak tahu martabak? Martabak sendiri ini sudah meranah dari berbagai negara, terutama Indonesia. Martabak ini tidak hanya digemari oleh beberapa kalangan saja, melainkan martabak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, terutamanya adalah remaja-remaja dan orang-orang dewasa. Martabak sendiri tidak hanya terdiri atas martabak manis saja, namun kita juga mengenalnya sebagai martabak asin atau martabak telur. Dengan martabak asin yang berisian daging, daun bawang, serta telur, dan dilengkapi dengan bumbu-bumbu rempah lainnya, membuat martabak asin ini sangat digemari selain daripada martabak manis itu sendiri. Untuk penyajiannya, kedua martabak tersebut sangatlah berbeda. Seperti halnya martabak Mesir, pengolahan pada martabak asin digoreng, sedangkan martabak manis diolah dengan menggunakan cara dipanggang. Ya, selanjutnya persaingan martabak. Apabila dilihat secara lebih mendalam, pendapat atau persepsi masyarakat juga mempengaruhi variasi konsumsi akan konsumsi martabak, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator sosial makanan. Martabak juga dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, serta mulai dari industri kuliner merupakan sektor yang strategis bagi ekonomi Indonesia. Maka dari itu, pertumbuhan kuliner sangat berkembang pesat, membuat martabak sering diminati ataupun sering dibeli oleh masyarakat. Industri kuliner ini adalah salah satu perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di bidang makanan yang terorganisir dan terorganisasi dengan baik agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, setelah kami analisis, terdapat beberapa tantangan yang muncul di kalangan penjual martabak. Yang pertama adalah menghadapi persaingan yang kian ketat. Para penjual martabak mempunyai cara sendiri dalam menarik minat konsumen. Hal yang dilakukan adalah seperti membuat diversifikasi produk martabak atau martabak yang banyak variasi dan inovasi, menjadikan rasa-rasa berbeda sebagai jagoan atau ikon mereka dalam mengunggulkan produknya dibanding dengan martabak produk lain. Dengan keunggulan inilah martabak manis yang memiliki ciri khas ramai dikunjungi. Di samping itu, selain ciri khas martabak juga memungkinkan bagi para konsumen untuk memilih-milih selera masing-masing karena adanya variasi produk tadi tersebut. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian martabak diantaranya adalah faktor kualitas produk itu sendiri dan layanan, serta harga yang terjangkau atau sesuai dengan kualitas yang diberikan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami khususnya mereview sebuah produsen atau produksi martabak di Kota Karanganyar, yaitu bernama Martabak Al-Marjan, yang didirikan pada tahun 2020 dengan pemiliknya atau ownernya bernama Giano Danurwan Setiaji.
dengan beralamat Teras Alfamart, Kelodran, Jalan Adi Sumarmo, nomor 333 Karanganyar. Dari hasil kuesioner yang kita sebarkan kepada konsumen dan pembeli dari Martabak Al-Marjan dengan jumlah 59,2% diantaranya yaitu adalah mahasiswa dengan jumlah 45 dari 76 responden. Sisanya terdapat mahasiswi, karyawan, dan banyak yang belum bekerja. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan hasil kuesioner yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut. Yang pertama, ada bagaimana harga produk Martabak Al-Marjan sesuai dengan yang ditawarkan dengan kualitas produk. Bisa dilihat dari grafik tersebut, diketahui bahwa 50% responden setuju bahwa harga Martabak Al-Marjan sesuai dengan rasa dan kualitas yang ditawarkan. Kemudian 39,5%-nya netral dan 10,5%-nya berimbang, menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Dan yang kedua, ada harga produk Martabak Al-Marjan terjangkau. Dari indikator di atas diketahui bahwa 50% responden setuju bahwa harga Martabak Al-Marjan sesuai dengan rasa yang ditawarkan, serta 39,5% netral dan 10,5%-nya berimbang, menjawab sangat setuju dan tidak setuju. Selanjutnya ada lokasi Martabak Al-Marjan yang strategis. Dari indikator di atas diketahui bahwa 46,1% responden setuju lokasi yang berjualan Martabak Al-Marjan adalah tempat yang strategis. Kemudian 40,8%-nya menjawab netral. Sisanya sebanyak 13,1% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Untuk selanjutnya, harga produk Martabak Al-Marjan dapat bersaing dengan produk yang lain. Dari grafik tersebut diketahui bahwa mayoritas 61,8% responden setuju bahwa Martabak Al-Marjan dapat bersaing dengan produk martabak lainnya. Kemudian 32,9% menjawab netral dan sisanya sebanyak 5,3% menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, lokasi Martabak Al-Marjan bersih. Dari indikator di atas diketahui bahwa 63,2% responden setuju lokasi yang digunakan untuk berjualan adalah lokasi yang bersih. Kemudian 34,2%-nya menjawab netral, sisanya sebanyak 2,6% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Dari pada pelayanan Martabak Al-Marjan bisa diketahui bahwa mayoritas responden setuju bahwa pelayanan yang diberikan ramah sebesar 59,2%, yang mana menunjukkan karyawannya adalah orang yang ramah. Kemudian 35,5%-nya menjawab netral, sisanya sebanyak 5,3% menjawab sangat setuju dan tidak setuju. Selanjutnya, pada proses pelayanan Martabak Al-Marjan cepat, menurut responden 50% diantaranya mengatakan netral terhadap pelayanan karyawan dalam proses pembuatan Al-Marjan. Kemudian 40,8% menjawab netral, sisanya sebanyak 13,1% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Dan selanjutnya ada Martabak Al-Marjan bercita rasa lezat. Dari indikator di atas diketahui bahwa 61,8% responden setuju rasa yang didapatkan ketika memelihara Martabak Al-Marjan bercita rasa lezat. Kemudian 32,9% menjawab netral, sisanya sebanyak 5,3% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Selanjutnya ada produk Martabak Al-Marjan disajikan secara higienis. Dari grafik di atas diketahui bahwa mayoritas 63,2% responden setuju bahwa penyajian dan dalam proses produksinya Al-Marjan dilakukan secara higienis. Kemudian 39,9% menjawab netral, sisanya sebanyak 3,9% menjawab. Selanjutnya ini ada produk Martabak Al-Marjan memiliki penyajian yang menarik. Dari indikator di atas diketahui bahwa 52,6 responden menyatakan netral terhadap penyajian Al-Marjan yang menarik. Kemudian 43,4%-nya menjawab setuju dan sisanya sebanyak 4%-nya menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju.
Dan selanjutnya produk martabak Al-Marjan memiliki produk yang bervariasi. Dari indikator di atas diketahui bahwa 64,5% responden setuju topping-topping dan rasa martabak Al-Marjan yang ditawarkan bervariasi. Kemudian 25,9% menjawab netral, sisanya sebanyak 66,6% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu apakah konsumen akan merekomendasikan martabak Al-Marjan kepada orang lain. Dari grafik tersebut diketahui bahwa 51,3% responden setuju jika martabak Al-Marjan direkomendasikan kepada banyak orang dan dikenal banyak orang, serta 44,7% responden berpendapat netral, dan kemudian sisanya sebanyak 4% menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selanjutnya rekomendasi dari kelompok kami, yaitu dari mini riset yang telah kami lakukan, yaitu pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Al-Marjan. Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan oleh manajemen martabak Al-Marjan, diantaranya yakni dalam sisi pelayanan maupun kualitas yang disajikan kepada konsumen. Pada indikator harga dinilai dari beberapa responden bahwa harga yang cukup terjangkau, namun bisa ditingkatkan lagi dalam kualitas bahan maupun topping yang digunakan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan konsumen. Serta pada indikator kecepatan waktu penyajian, beberapa responden kami menilai bahwa kecepatan penyajian masih sangat menjadi kendala untuk bisa dimaksimalkan. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk mengefisiensi waktu dan jika diperlukan bisa ditambah karyawan pada usaha Al-Marjan tersebut. Nah, dari rekomendasi tersebut diperoleh kesimpulan, yakni pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian Al-Marjan. Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, yakni sisi pelayanan maupun kualitas yang disajikan kepada konsumen. Pada indikator harga dinilai dari beberapa responden bahwa harga yang cukup terjangkau namun bisa ditingkatkan lagi, serta perlu pengefisiensian waktu dalam kecepatan pelayanan, dan jika diperlukan boleh ditambah dengan karyawan lagi. Untuk itu saya cukupkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.